Pengertian hikayat. Hikayat secara umum. Hikayat merupakan salah satu bentuk prosa. Prosa merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar dan pada bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu lama. Yang kedua adalah istana sentries, yaitu pusat ceritanya seringkali dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan tokoh yang diceritakannya yaitu raja serta pangeran. Yang ketiga yaitu prologis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat yang tidak bisa untuk diterima oleh akal. Contohnya seperti bayi yang lahir disertai dengan pedang dan panah, seorang putri yang keluar dari gendang. Keempat yaitu adalah statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Yang kelima hikayat. Seringkali kita menemukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Yang keenam yaitu anonim. Anonim berarti kita tidak mengetahui dengan jelas siapa nama pengarang atau pencerita. Yang ketujuh yaitu arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan adalah masa lampau. Jarang dipakai atau tidak lazim digunakan pada komunikasi pada masa kini. Unsur-unsur hikayat. Unsur intriksi yang pertama, tema. Ide pokok atau dasar cerita biasanya berkaitan dengan kepahlawanan dan kehidupan istana. Yang kedua, latar. Tempat, waktu, dan suasana cerita. Latar dalam hikayat seringkali tidak nyata atau imajinatif, seperti kerajaan, hutan belantara, atau dunia lain. 3. Alur. Jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Alur hikayat biasanya linear dan menampilkan petualangan atau perjalanan panjang tokoh utama. Yang keempat, amanat. Pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Misalnya, keberanian, kesetiaan, atau keteguhan hati. Kelima, karakter utama dan pendukung yang memainkan peran dalam cerita. Tokoh utama biasanya adalah pahlawan atau raja yang memiliki kekuatan luar biasa. Yang keenam, sudut pandang. Cara penulis menyampaikan cerita bisa berupa sudut pandang orang pertama ketika terbatas atau serba tahu. Ketujuh, gaya. Cara penulis menggunakan bahasa seringkali berbunga-bunga, formal, dan penuh dengan ungkapan atau kiasaan yang indah. Struktur hikayat. Yang pertama, abstraksi, merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Yang kedua, orientasi, adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga, komplikasi, berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang kelima, evaluasi, konflik yang terjadi mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang keenam, resolusi. Pada bagian ini, pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang ketujuh, koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kata arkais. Kata arkais adalah kata yang berhubungan dengan masa dahulu, kuno, atau tidak lazim digunakan pada zaman sekarang. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi kronologis, adalah kata penghubung untuk menandai urutan waktu. Yang ketiga adalah majas. Majas adalah gaya bahasa agar kalimat menjadi lebih hidup. Dalam hikayat ada dua jenis majas yang sering digunakan, yaitu majas mil
antonomasia, dan hiperbola. A. Majas mil. Majas mil adalah majas yang bertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. B. Majas antonomasia, yaitu adalah majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama aslinya, tetapi dari sifat yang melekat pada seseorang atau benda tersebut. C. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan berkesan tidak masuk akal. Contoh teks hikayat. Abu Nawas dan Lalat. Suatu hari, Baginda Raja membongkar rumah dan tanah Abu Nawas begitu saja untuk menemukan emas dan permata. Namun ternyata emas dan permata yang katanya berada di dalam tanah milik Abu Nawas hanyalah rumor. Setelah tidak menemukan emas dan permata, Baginda Raja bukannya meminta maaf dan mengganti kerugian, tetapi malah pergi begitu saja. Abu Nawas pun marah dan ingin membalas dendam. Saat sedang makan bersama istrinya, dia menemukan seekor lalat di meja makan, dan dia pun tertawa karena menemukan ide untuk balas dendam kepada Baginda Raja. Abu Nawas mengaku hendak melaporkan perlakuan tamu tak diundang. "Siapakah tamu tidak diundang itu?" tanya Baginda. "Lalat ini tuanku," kata Abu Nawas yang membawa lalat di atas piring yang tertutup tudung saji. Abu Nawas pun meminta izin untuk mengusir lalat-lalat itu. Baginda Raja yang sedang berkumpul bersama para menteri pun langsung memerintahkan Abu Nawas mengusir lalat itu. Bermodalkan tongkat besi, Abu Nawas pun mengejar dan memukuli lalat itu hingga vas bunga, patung hias, dan perabotan istana hancur karenanya. Akhirnya Baginda Raja menyadari kekeliruannya. Abu Nawas yang puas memberikan pelajaran kepada Baginda Raja pun meminta izin pulang.